Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan cerita kita dunia tengah malam. Dimana dunia yang sangat asik dan seru ya di tengah malam seperti ini gitu teman-teman. Dan ini kita sudah lama nih kagak masuk ke channel Kupas Tuntas nih. Kita sekarang pengen iseng-iseng aja lah sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan kita sponsori oleh DMD nih guys. Kalau kalian yang mau nyari buat ketenangan nih, langsung ini kalian bisa cek untuk DMD-nya nih teman-teman. Jadi di sini kita mau kupas tuntas gini mah ngalangin aja nih teman-teman nih. Kita geser-geserin dulu gitu. Jadi di sini kita mau kupas tuntas yang katanya lagi rame dan viral lah gitu kalau kata teman-teman gitu. Yang sekarang tuh lagi rame sumpah pocong tuh, sumpah pocong. Jadi kita mau kupas sumpah pocong itu sebenarnya apa lah gitu. Ntar kita juga bakal kuak dari dua sisi dari teman-teman kita. Di sini ada yang sering di depan layar nih, Mang Nur Rohman gitu. Dan di belakang layar ada dua orang teman kita juga, Mang Ibnu dan Mang Fatku gitu teman-teman. Jadi langsung kita mulai aja dari pembukaan ke Mang Nur. Jadi sekarang kan lagi rame nih yang dikatakan tentang masalah sumpah pocong. Sebenarnya sih yang namanya sumpah pocong itu bukan sumpah demi pocong. Jadi yang namanya sumpah pocong itu udah dari zaman dulunya itu sebenarnya udah zaman dulu. Biasanya sih dikatakan orang dulu untuk meyakini udah ngomong saya demi Allah, demi ini sumpah-sumpah yang lain gitu kan. Cuma orang itu masih tetap nggak percaya gitu kan, sampai memutuskan dengan kata-kata sumpah pocong gitu kan. Saya berani dengan sumpah pocong. Nah, sumpah pocong itu emang sakral banget karena sumpah pocong itu apa ya? Jadi ada ritual-ritualnya sampai mandi bersih ya, sama ya layaknya orang mau meninggal aja gitu kan. Dan juga emang yang namanya sumpah pocong itu kita jangan main-main masalah ke situnya. Tetap emang yang namanya sumpah pocong itu tetap kaitannya dengan yang maha hidup gitu kan, sama Allah Subhanahu wa taala gitu, dengan ucapan syahadat, kalimat syahadat, terus sumpah demi Allah gitu kan. Terucapkan semuanya gitu kan. Kalau misalkan udah ngucap kayak gitu, sering kejadian katanya kalau misalkan orang tersebut tidak terjadi gitu, istilahnya bohong gitu kan, bakal kena ajabnya gitu kan. Ada ininya, ada Bala gitu ya. Iya, ada balanya gitu kan. Dari sini kita menguak dari, coba deh dari Mang Fatku dulu seperti apa gitu. Ya, kalau kita melihat sisi sosmed ya, sosmed kan ya, sosial media itu riskan juga kalau kita mengungkapkan tentang kepastian bahwa saya sumpah pocong itu adalah sumpah yang sakral, sumpah yang jangan main-main, sumpah yang segala macam itu udah endingnya itu sumpah terakhir, bahasa tentang meyakini seseorang itu kan gitu kan ya. Saya pikir kalau bersumber atau bermuara nanti ke situ, saya pikir itu tidak tepat juga. Kalau sumpah pocong itu adalah sebuah kegiatan terakhir untuk meyakini bahwasanya kebenaran terhadap dirinya. Itu menurut saya tidak pas juga gitu kan. Kalau membahas tentang sumpah pocong ya kita lihatnya ritual seperti apa. Kalau kita melihat pada umumnya kan ya perbuatannya ya ada seseorang disumpah gitu kan dengan mewujudkan dianya dipocong gitu kan. Tetapi awal-awal tetap aja kan ada syahadat, ada ritual bersih-bersih dan yang lain-lain lah gitu kan ya. Sebenarnya di sini kita yang dipertanyakan sumpah pocong itu benar atau tidak, seperti itu kan ya. Ya benar di sisi apa? Dari benar sisi apanya kan, karena orang mau membuktikan orang ini benar atau salah kan udah
dengan sumpah pocong. Kadang kan banyak yang di luar sana ya bang bersumpah-sumpah gitu tetap aja gitu dilanggar tapi tidak ada balasannya gitu, entah nggak ada efeknya lah gitu. Jadi kan kita belum tahu nih untuk mempercayainya seperti apa gitu. Iya. Makanya dari awal kan saya katakan gitu. Saya pikir kalau sumpah pocong itu kegiatan terakhir untuk meyakini seseorang bahwasanya dia itu adalah benar kan gitu kan ya. Itu tidak pas, tidak tepat kalau menurut saya ya, tidak tepat. Berarti tidak tepat itu ya sumpah pocong itu. Kalau masalah tentang nanti efek dari perbuatan tersebut itu baik atau buruknya, itu jangan sekali-kali berpikir akibat dari sumpah tersebut. Kalau kita sekali-kali kita berpikir akibat dari sumpah tersebut, ya secara hakikinya itu sudah melanggar. Kenapa bisa dibilang tidak tepat? Ya kalau kita memang mengakui beragama Islam dan meyakini mengimani sesungguhnya itu Allah kan gitu kan, segala sesuatu yang menghendaki la ilaha illallah kan gitu. Saya tahu ini. Jadi tidak ada sesuatu gitu kan ya melainkan atas kehendaknya kan gitu. Lantas kalaupun nanti ada sebuah efek negatif atau efek buruk terhadap perbuatan tersebut, saya pikir itu hukuman dari kalaupun terjadi karena akibat itu ya. Nanti berlawan dengan tauhid nih. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga nih menjawabnya kan gitu kan ya. Agak ngeri-ngeri sedap. Kalau kita tadi awalnya kita jangan meyakini hal itu gitu kan ya. Terus sekarang kita ungkapkan lagi ya kalau memang ada orang pada umumnya terjadi akibat buruk dari sumpah tersebut karena perbuatan itu, padahal dia nggak benar ngakuin gitu ya. Iya, ngakuin. Padahal dia itu artinya orang baik dan jujur bener. Cuman karena emang lagi apes aja, ibarat bahasa kasar kan itu lagi apes aja jadi kena gitu. Padahal bukan dari efek sumpah pocong itu gitu kan. Di sini nih mengungkapkan tentang udah gini aja deh pendapat nih ya, kita bukan sebuah kebenaran. Nah ya pendapat aja deh pendapat gitu, aja lah ya. Kita melihat perbuatan sumpah pocong itu ya kita terlihat lah ya, baik dari sosmed ataupun ada yang pernah menyaksikan gitu kan ya, ritual sumpah pocong tersebut. Kalaupun ia toh itu akibat dari sumpah tersebut, orang tersebut kena efeknya gitu kan ya, sesungguhnya bukan karena sumpah tersebut, sesungguhnya di dalam dirinya itu, kalau kita mau meyakini sesungguhnya apapun yang kita perbuat itu dalam hati paling kecil itu jujur. Misalkan kita bohong gitu kan ya, hati kecil akan menolak. Nah, di saat kita terjadi efek dari perbuatan buruk itu, sesungguhnya yang menghukum itu ya diri kita sendiri, batin kita sendiri. Misalkan terjadi gila kan gitu kan, sesungguhnya itu penolakan dari diri kita sendiri gitu kan, seperti itu. Ini pendapat. Ini semua, jadi kita di sini semua ya menurut pendapatnya masing-masing ya teman-teman. Jadi ya kalau emang yang kurang sepaham, makanya mohon maaf aja gitu. Karena di sini kita juga tidak memaksa kalian untuk sepaham dengan kita yang di sini gitu teman-teman. Cuman di sini kita hanya menyampaikan pendapat dari kita ini. Tapi untuk Mang Ibnu gimana Mang? Ya kalau saya punya pendapat ataupun punya ide ataupun membantah adanya sumpah pocong, karena sumpah pocong sendiri itu kan nggak ada di ajaran agama. Artinya yang ada di ajaran agama itu sumpah itu ya sumpah demi Allah, artinya meyakini bahwa saya itu benar kan di situ. Ini kan itu hanya adat istiadat terdahulu yang diyakini bahwasanya sumpah itu keyakinan dia benar, pocong itu kematian. Orang meninggal itu rata-rata tuh yakin jujur. Orang meninggal itu dipertanyakan di akhir hayat,
itu akan jujur, benar dan salahnya itu akan jujur. Nah di situ kalau sumpah pocong itu kan masuknya ke adat sebenarnya, nggak ada di dalam agama kita itu sumpah pocong itu dijadikan sebuah patokan ataupun sebuah keyakinan bahwa kalau kita emang benar, kamu berani nggak sumpah pocong gitu kan. Yang jelas sih sumpah pocong itu kan adanya adat biar masyarakat tahu dan masyarakat itu paham bahwasanya orang ini benar loh. Dengan ucapan benar aja mereka tidak yakin, dijadikanlah sumpah pocong. Nah sumpah itu kan perjanjian bahwa dia itu merasa benar. Sumpah kayak kita kepada Allah, saya yakin kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu bersumpah kita juga kepada Allah. Adapun kita pocong itu sebagai akibat. Pocong itu kan orang meninggal menginvestasikan, mensimbolkan bahwasanya orang meninggal akan dipertanyakan oleh malaikat roh dan atid. Itu akan jujur, yang benar-benar, yang salah-salah. Makanya di situ diperkait-kaitkan lah sama orang-orang kita dahulu. Makanya kalau lu berani, kalau lu bisa, kalau lu emang mau benar-benar kamu itu tidak berbuat seperti yang kita tuduhkan, kamu berani enggak melakukan sumpah pocong. Itu hanya adat istiadat yang dibenturkan dengan istilah-istilah mereka gitu loh, dengan kenyataan-kenyataan mereka bahwa pocong itu orang mati itu pasti berkata jujur, entah dipertanyakannya. Dan kalau sumpah itu emang harus jujur. Kalaupun emang di situ terjadi sesuatu apapun dari sumpah pocong, yaitu hanya benar karena dirinya itu sebenarnya melakukan kesalahan atau apa ada di dalam dirinya, di batin dirinya bahwa ketakutan. Dari ketakutan itulah kata Allah, aku tuh mengikuti prasangkamu, kata Allah. Dari ketakutan kita, waduh, kita tadi habis sumpah pocong, bahwasanya kita tuh emang benar-benar salah. Jadi kepikiran di jalan, tahu-tahu ketabrak lah, ataupun tahu-tahu jadi sakit lah, stroke lah, apa itu karena mulai dari hati, pikiran itu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih sumpah pocong itu sebenarnya bukan hukum agama kita ya. Artinya bukan ada di dalam rangkaian-rangkaian agama kita untuk meyakini bahwa untuk mencari kebenaran itu harus sumpah pocong. Bukan kalau menurut saya. Itu karena adat istiadat dan dibenturkan dengan kepercayaan kita untuk meyakini bahwa orang itu benar-benar tidak melakukan apa yang kita tuduhkan. Itu aja. Oke gitu. Gimana menurut pendapat Bang Watu dari pendapat Bang Ibnu ini? Ya, kalau kita dimasukkan kategori sumpah pocong itu adalah sebuah adat, ya kita versi kita sih seperti aneh aja. Karena di dalam ritual sumpah pocong pun itu ada sebuah kalimat Sadar. sumpah Allah kan ya, demi Allah, wallahi tallahi segala macam kan gitu kan. Itu kan sebuah wujud perbuatannya kan dipocong. Ada juga pakai sumpah atas nama Al-Quran, di atas Al-Quran kan gitu kan ya. Ataupun dengan cukup berkalimat bahwasanya dengan menunjukkan tangan begini kan ya, atau begini kan gitu kan ya. Itu kan perbuatannya gitu kan ya. Ya dibilang adat juga, kan adat kan kebiasaan. Iya. Ternyata kalau kita melihat dari umumnya jarang sekali loh sumpah pocong. Kalau memang itu kebiasaan ya. Iya benar. Harusnya kan sering terjadi kan gitu kan ya. Ya prinsipnya gini aja sih. Sumpah pocong itu terjadi karena adanya ketidakpuasan antara kedua belah pihak gitu aja. Iya, benar. Gimana Bang? Kalau kamu udah kelar belum? Iya. Mau ditambah lagi? Ya kalau saya sendiri sih, saya pribadi ya, karena di dalam agama kita sendiri sebenarnya nggak ada namanya sumpah pocong gitu kan. Ini sumpah pocong itu karena sumpah yang orang ini ngeyel ataupun seperti apa, dan mereka itu mempunyai ide, orang-orang terdahulu mempunyai ide. Ya udah kalau kamu emang mau sumpah pocong seperti pocong itu orang mati itu jujur, nggak bakalan berbuat yang nggak baik gitu, nggak jujur gitu dalam dirinya.
Gimana taunya orang mati jujur? Coba kamu mati, tanyakan pada malaikat, itu pasti akan melaku. Iya. Yang salah ya Orang mati salah. jujur kan. Ya iya. Coba pembuktiannya gitu kan ya. Ini ya, intermezzo aja Iya. gitu kan ya. Kalau kita kan ini kan diskusi ya, bukan perdebatan. Artinya kalau kita menurut pendapat Kak Ibnu itu ya karena di Sumpah Pocong itu karena sesungguhnya orang mati itu ya atau pocong yang mati lah gitu kan itu jujur. Mana pembuktiannya? Ya mati dulu. Akan ditanyakan di sono. Benar nggak kamu berbuat kayak gitu? Pasti jujur. Betul. Gitu. Tapi emang yang Sumpah Pocong itu kalau di orang-orang ini ya spiritual atau apa gitu kan, ya orang-orang ahli-ahli kayak gituan tuh emang dikatakannya sakral gitu kan, karena kayak semacam udah ada kayak perjanjian kayak gitu kan, dan melibatkan hal goib masalahnya Sumpah Pocong itu. Karena ada ritual-ritual di situ. Beda kayak kita sumpah-sumpah di atas Al-Quran. Sebenarnya sih di atas Al-Quran kalau dia emang benar-benar ini juga udah cukup sebenarnya mah. Hanya hukum Allah aja yang ininya. Tapi kalau udah larinya ke Sumpah Pocong itu udah larinya itu udah, kalau pendapat saya sih ke hal-hal kesakralannya itu. Jadi Nah, apa ya, karena berapa kali ya sempat kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh ada gitu kan, kejadian-kejadian kayak di Jawa itu yang tentang masalah nyuri, dia tidak melakukan, ngomongnya kan pas giliran sama pemilik diomongin tentang berani nggak kamu Sumpah Pocong kan kayak gitu kan, karena sumpah biasa atau apapun karena nggak ada buktinya gitu kan. Kalau dulu kan di kampung-kampung itu lari-lari ke pengadilan itu masih Jauh. kurang lah gitu, jarang gitu kan. Makanya yang diomonginnya tentang masalah Sumpah Pocong. Nah pas diomongin Sumpah Pocong, dia itu emang ngelakuin, cuma dia nggak mau gitu kan. Caranya dengan Sumpah Pocong dia ngomong, ya saya nggak melakukan kok gini. Terus kan sampai bersumpah dengan ritual-ritual yang dikatakan Sumpah Pocong, sampai menerima apapun resikonya gitu kan. Habis selesai dari Sumpah Pocong, dia keluar dari tempat itu langsung terjadi gitu kan, sampai ada yang sampai kematian, dan banyak lagi, ada yang kematian lah, ada yang sakit-sakitan lah, ada yang misalkan usahanya sampai jatuh-jatuhan lah gitu kan. Makanya kalau di spiritual sih emang itu sakral kalau Sumpah Pocong itu. Jadi ini kita lagi bahas sebenarnya untuk di khalayak masyarakat ya, ini sebenarnya sangat sakral gitu teman-teman ya yang ini kita bahas ini gitu. Jadi di sini kita ya sangat berhati-hati juga gitu, karena ya yang saya bilang tadi ini sangat sakral itu di khalayak masyarakat di luar sana gitu. Jadi kalau Mang Ibu ada yang mau ditambahin lagi tadi yang dengan Mang Nur tadi? ya kata si Nur bilang kan, katanya Sumpah Pocong itu sakral karena di situ secara goib, artinya berjanji secara goib, ada unsur-unsur goibnya. Betul, sumpah itu pasti menunjukkan ke goib. Goibnya siapa? Ya Tuhan. Karena di situ di Sumpah Pocong kan ada demi Allah, demi Rasulullah, demi dirinya sendiri, bahwasanya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Demi Allah itu kan goib. Allah itu kan goib. Betul goib. Nah, yang seperti saya bilang sakral itu kan balik lagi ke zamannya, artinya itu sebagai apa, kayak orang-orang terdahulu lah, artinya apa sih yang saya bilang tadi,
pembuktian. Enggak, artinya itu adat istiadat kita. Artinya itu kalau kita untuk menunjukkan bahwasanya biar semuanya itu percaya ataupun biar semuanya itu menyaksikan bahwa orang itu tidak bersalah atau bersalahnya, diadakannya sumpah pocong. Nah, kalau menurut saya ya kembali lagi dari awal, sumpah dan pocong dulu nggak ada. Sumpah ya demi Allah, demi Zat yang Maha Satu, Maha Tunggal, Maha mengetahui segala bentuk makhluknya. Kalaupun dijadikan sumpah dan pocong, sumpah itu kan perjanjian, artinya saya untuk memastikan bahwa saya itu tidak bersalah, dan pocong ini memberikan kalau kita sudah meninggal diapakan saja itu pasti akan tahu, nggak bakalan berontak orang mati itu. Dan kalaupun memang dia di dalam akhirat ataupun di dalam kubur dipertanyakan oleh Munkar dan Nakir, dia akan jawab dengan sejujurnya karena dia sendiri yang akan jujur, diri dia sendiri. Kalaupun tangan yang maling, dia akan mengucapkan saya maling. Gimana Bang, menurut Bang Fatih ini pendapatnya? Ya. Kalau menurut saya gitu, karena di dalam agama Islam itu coba dah zamannya wali, zamannya apa kan ada sumpah pocong. Jangankan zaman wali, zaman Nabi lah terdahulu nggak ada sumpah pocong. Itu karena di adat kita aja adanya sumpah pocong gitu kan. Itu kan karena orang kita itu dulu nganutnya antara kejawen juga, jadi ada seperti spiritual seperti itu, meyakini spiritual, dan spiritualnya seperti itulah. Untuk Kalau sudut pandang saya sih seperti ini ya, selagi kita melekat dengan manusia, sudut pandang manusia, sebaik apapun kita, tetap pandangan manusia itu akan mencari gitu kan keburukannya. Jadi bila mana kita mau membuktikan bahwa kita benar, baik, ataupun kita mau membuktikan bahwa kita tidak melakukan apa yang dituduhkan gitu kan, cukup satu kalimat. Kalau memang secara aturan Islam dengan atas nama Allah, wallahi tallahi billahi, sesuai dengan pembuktian secara kalimatnya gitu kan. Kalau sudah tidak percaya, ya lebih baik jangan melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar gitu kan. Artinya bukan melanggar secara umum ya, bukan, tetapi secara agama kan itu tidak dibenarkan kan gitu. Sumpah pocong kan tidak dibenarkan secara agama. Kalau itu masuk kategori sebuah adat kan, kebiasaan, atau ya itu bukan adat sih, budaya sebenarnya. Iya, sama. gitu. Jadi pada intinya begitu itu. Kata Mang Nur sebenarnya yang namanya sumpah pocong atau sumpah kuntilanak atau sumpah kundurwo lah gitu kan, hal-hal yang kayak gituan tuh ya kita balik lagi karena pengen pembuktian. Ceritanya saya tuh nggak pengen supaya nggak usah ngomong ke orang tuh satu-satu gitu kan, udah langsung buktiin aja gitu untuk menyaksikan semuanya orang udah ini. Yang kedua ya emang benar kata Bang Batur, sebenarnya sih yang namanya kita udah ngomong sumpah ya udah sumpah atas nama Allah. Masalah dia percaya apa enggak itu urusan saya sama Allah gitu kan. Kalau kita dihujat ya udah terima aja, biarin aja. Yang hak bakal ketahuan gitu, yang batil pasti ketahuan juga gitu kan. Dengan sendirinya yakin dengan itu gitu kan. Oke. Sebenarnya di sini kalau kalian bisa pahami poin-poinnya sih sebenarnya udah ketangkap ya. Jadi kalian ya mau kita terus sampai kita sudahi aja. Apa sih tujuan sumpah pocong udah? Tujuan sumpah pocong itu untuk kepuasan antara kedua belah pihak aja.
itu kan terjadinya sumpah pocong biasanya nih itu akibat ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Tujuannya itu untuk menggapai kepuasan tersebut, tetapi pada hakikatnya tetap tidak akan ketemu. Karena pada hakikatnya selagi kita masih manusia dan masih pandangan sudut manusia, sebaik apapun kita, tetap di pandangan manusia tuh ada aja sisi buruknya. Makanya kalau saya bisa berpendapat ya, kalau sarannya terlalu luar biasa, apalagi ngingetin kan gitu kan. Saya juga banyak kekhilafan gitu kan ya. Kita pendapat aja. Kalau menurut saya sih ya, janganlah melakukan hal itu. Alasannya? Ya kalau kita merasa memiliki agama, apalagi kita agama Islam ya, secara hakikatnya itu tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu. Sumpah ya sudah cukup dengan atas nama Allah kan, baik wallahi, baik demi Allah, dengan bahasa yang lumrahnya kan gitu kan ya. Tidak perlu sampai pembuktian memocongkan diri dengan bertutur seperti itu. Kalau bagi saya ya, pendapat saya. Tapi ya kalau memang terjadi karena ya apa namanya, kita kan membahas tentang berita yang sudah tenar tuh karena tuntutan. Iya, kalau memang terjadi seperti itu ya, kalau saya memandangnya itu, kalau berpendapat tidak perlu melakukan hal itu. Tetap aja pandangan manusia itu pasti ada pro dan kontra gitu kan ya. Terus efek kepuasannya tidak ada, baik yang bersumpah ataupun yang disumpah, baik yang disumpah ataupun yang pengen pembuktian atas sumpah itu, tidak ada kepuasannya. Kalau itu terjadi keburukannya, apakah sebelah puas? Akhirnya malah jadi ya pro dan kontra, akhirnya kan ricuh di kalangan masyarakat kan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Tujuannya sumpah pocong ini jadi hanya ingin memuaskan dari kedua belah pihak yang kurang puas dengan ibarat hasilnya gitu ya. Jadi pengen lebih puas lagi gimana dengan cara sumpah pocong lah gitu jadi teman-teman. Dan di sini ya udahlah kita akhiri aja. Mohon maaf kalau dari kami berempat pembahasannya terlalu jauh atau terlalu tinggi gitu teman-teman ya. Jadi kalian di sini ya ambil yang positifnya, buang yang negatifnya dari sini gitu teman-teman. Dan mohon maaf kalau dari kita berempat tadi ada salah-salah kata atau salah ucapan yang kurang berkenan di hati kalian. Jadi kami di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya jangan lupa untuk di-share teman-teman, share ke sosial media kalian. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun minumannya, Kopi apapun makanannya, rokok tetap DMD solusi. DMD solusi terbaik. Iya. Oke teman-teman. Waalaikumsalam.